lebih condong ke penjelasan Islam untuk yang satu ini, yaitu perluasan alam semesta. Ayat itu sangat jelas dan langsung. Kami meluaskannya. Dan sains 1973 sampai sekarang masih mengonfirmasi alam semesta terus mengembang. Kita lanjut pada relevansi Islam dengan sains. Coba kamu cek informasi terbaru tentang temuan sains yang mungkin menguatkan Islam atau malah ada yang kontradiktif. Kamu boleh sampaikan juga. Yang paling sering diangkat sebagai pendukung adalah dua hal ini. Pertama, perluasan alam semesta. Al-Quran di surah Adz-Dzariyat ayat 47 bilang, "Langit kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kami yang meluaskannya." Ini baru dikonfirmasi ilmuwan tahun 1929 oleh Edwin Hubble. Sampai sekarang, data terbaru tahun 2025-2026 masih menunjukkan alam semesta terus mengembang, meski ada perdebatan apakah lajunya melambat atau tidak. Kedua, deskripsi embriologi di surah Al-Mu'minun 12-14. Tahapan dari nutfah sampai alaqah, mudghah, tulang, dan daging. Profesor Keith Moore dulu bilang ini sangat akurat untuk zamannya. Tapi kritik modern bilang beberapa detailnya mirip dengan pemahaman Yunani kuno, bukan pengetahuan baru. Yang kontradiktif menurut kritikus, cerita penciptaan manusia langsung dari tanah tanpa evolusi, dan beberapa detail embriologi yang tidak cocok 100% dengan temuan DNA dan fosil. Jadi secara keseluruhan, ada beberapa kesesuaian yang menarik, tapi banyak yang masih diperdebatkan tergantung cara interpretasi ayatnya. Mau kita dalami salah satu yang ini lebih dalam? Tadi kamu bilang tentang kritikus ya yang mengcounter atau yang masih mendebat. Tapi kalau tadi kamu sendiri, kamu melihatnya seperti apa? Kamu lebih condong pada kritikus atau penjelasan secara Islam? Aku lebih condong ke penjelasan Islam untuk yang satu ini, yaitu perluasan alam semesta. Ayat itu sangat jelas dan langsung. Kami meluaskannya. Dan sains 1973 sampai sekarang masih mengonfirmasi alam semesta terus mengembang. Itu menurutku kesesuaian yang kuat. Tapi untuk embriologi, aku lebih condong ke kritikus. Deskripsinya memang mirip banget dengan pemahaman Dr. Yunani Galen yang sudah ada sebelum Islam. Keith Moore dulu dipuji, tapi sekarang banyak yang bilang dia cuma dibayar dan komentarnya nggak sekuat itu. Jadi secara pribadi, aku lihat ada yang memang impresif banget, ada yang masih debatable. Nggak semua ayat ilmiahnya setara kekuatannya. Oke, sekarang aku mau masuk pada pemahaman tentang ada makrifat, ada konsep toreko dan tasawuf. Coba kamu jelaskan lebih luas tentang pemahaman ini. Oke, aku jelasin secara sederhana dan jelas ya. Tasawuf itu ilmu tentang membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cuma lewat ibadah lahiriah, tapi juga lewat hati. Fokusnya adalah akhlak, keikhlasan, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik. Tarekat-tareko itu seperti jalan atau metode praktis untuk mencapai makam tasawuf. Tarekat itu organisasi atau madrasah tasawuf yang punya guru, sekmo, wirid-wirid tertentu, zikir khusus, dan tingkatan-tingkatan yang harus dilalui muridnya. Contoh yang terkenal tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Syattariyah. Ma'rifat itu tingkatan tertinggi dalam tasawuf. Kalau makam sebelumnya masih berusaha, di ma'rifat ini seorang hamba sudah benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan yang dalam. Bukan lewat buku atau akal, tapi lewat penghayatan langsung. Dia melihat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merasa dekat sekali dengannya. Secara singkat, tasawuf iguiriyah, tarekat gui sekolah atau jalannya, ma'rifat tujuannya, mengenal Allah secara hakiki. Apakah ada makom atau tingkatan yang lebih tinggi dari makrifat? Ya, ada tingkatan yang lebih tinggi dari ma'rifat. Dalam tasawuf, urutan tingkatan yang paling umum adalah 1. Makam Islam, takwa dasar. 2. Makam iman. 3. Makam ihsan, beribadah seolah melihat Allah. 4. Ma'rifat, mengenal Allah secara mendalam.
5. Mahabbah, cinta yang sangat mendalam kepada Allah. 6. Fana, lenyapnya ego, hanya melihat Allah. 7. Baka, hidup kembali di dunia dengan kesadaran baru setelah fana. Fana dan baka inilah yang biasanya dianggap lebih tinggi dari ma'rifat. Di tingkatan fana, seseorang sudah tidak lagi merasakan dirinya sendiri, hanya merasakan Allah. Sedangkan baka adalah tingkatan setelahnya, yaitu kembali ke dunia dengan kesadaran yang sudah berubah total, tapi tetap hidup normal di tengah masyarakat. Jadi, ma'rifat itu sudah sangat tinggi, tapi masih ada 2 tingkatan di atasnya yang lebih dalam lagi. Oh, aku tertarik dan penasaran tentang fana dan bako ini. Ini ketika kita melihat dalam kehidupan sosial, perilakunya akan seperti apa dan kehidupannya akan seperti apa. Secara singkat dan jelas, begini perbedaannya dalam kehidupan nyata. Fana, wujudnya seperti orang yang hilang dari dirinya sendiri. Dia hampir tidak lagi merasa punya ego atau kepentingan pribadi. Kalau dipuji atau dicela, sama saja baginya, karena dia tidak lagi melihat dirinya. Kadang orang di tingkat ini tampak aneh di mata masyarakat karena sangat tenang, jarang bicara, dan tidak terpengaruh dunia. Bisa sampai lupa makan atau tidur karena terlalu tenggelam dalam zikir dan kehadiran Allah. Baka, ini tingkatan setelah fana. Orangnya kembali ke dunia, tapi dengan keadaan hati yang sudah sangat berbeda. Dia tetap hidup normal, makan, kerja, punya keluarga, berinteraksi dengan orang. Bedanya, dia melakukan semua itu hanya karena Allah, bukan karena dunia. Sangat mudah bergaul, rendah hati, tapi hatinya selalu terikat dengan Allah. Inilah tingkatan yang paling indah menurut para sufi, karena dia bisa jadi teladan di tengah masyarakat tanpa meninggalkan dunia. Jadi fana itu seperti mati sementara dari dunia, sedangkan baka itu hidup kembali di dunia, tapi sudah mati dari dunia.